Septi seketika berlari keluar dari dalam rumah. Tapi, seperti kebetulan, Septi melihat ibu dan kedua adiknya baru saja pulang. Dan sewaktu mereka menemukan Septi dalam kondisi wajah yang panik, ibunya bertanya, "Ada apa?" Dan Septi menunjuk wanita tua di kamarnya. Tanpa tedeng aling-aling, ibu Septi langsung menuju ke kamar untuk memeriksanya. Tapi aneh, mereka semua tidak menemukan satupun orang yang ada di sana, kecuali ranjang kosong ibu. Bahkan saat Septi mencari ke kolong ranjang, tak ada siapapun di dalam kamar ibunya. Septi bersumpah demi nama Tuhan, kalau di atas ranjang itu dia melihat wanita pesakitan sedang berbaring di sana, mengikik sambil melotot ke arahnya. Tapi tidak ada yang bisa Septi buktikan, karena faktanya memang tidak ada siapapun yang ada di sana. Kejadian yang Septi alami ini menimbulkan ketakutan tersendiri. Setiap kali dia masuk ke kamar, Septi akan berhenti sebentar di depan pintu kamar ibu, melihatnya, dan dari dalam kamar yang tertutup itu, Septi akan mendengar suara rambut yang digaruk-garuk, seperti saat Septi melihatnya. Kejanggalan-kejanggalan mulai satu persatu menyeruak, terutama dengan adiknya yang masih berusia 8 tahun. Dio, biasanya saat jam menunjukkan pukul 9, ibunya dan kedua adiknya pasti sudah membawa mereka masuk ke dalam kamar. Tapi, suatu hari, Dio justru berdiri di pintu kamar ibunya. Sewaktu Septi bertanya kepada anak itu alasan kenapa dia berdiri di sini, adiknya akan berkata kepadanya dengan wajah memelas, "Mbah Nung, Mbah Nung." Begitu berulang-ulang kali. Septi pun mendorong pintu kamar, di mana di dalam ruangan itu, ibu dan adiknya yang lain sudah tertidur. Tidak hanya itu saja, rumah ini meskipun ditinggali oleh mereka berempat, tapi suasananya seperti rumah kosong, di mana Septi tidak merasakan hal ini sewaktu pertama kali menginjakkan kaki di dalam rumah ini. Septi sering mendengar suara anak-anak seperti berlari. Terkadang ada suara seperti orang yang sedang memasak di dapur. Bahkan pada space kosong anak tangga yang menuju ke lantai 2 yang masih dalam tahap pembangunan yang mangkrak oleh si pemilik rumah. Septi serasa melihat ada seseorang yang biasa duduk di sana. Ia menceritakan hal ini kepada Pras, yang melihatnya dengan sorot nampak berpikir. Semua yang Septi rasakan dia keluarkan, kecuali persoalan tentang kertas merah yang dia temukan. Yang anehnya, saat ini tidak pernah Septi temukan keberadaannya. Pras berkata kalau ada waktu akan mampir. Kejanggalan yang lain Septi temukan. Setiap mau maghrib dan Septi baru saja pulang dari tempat kerja, dia akan melihat sepasang suami istri parubaya seperti mondar-mandir di depan rumahnya. Dan sewaktu mereka melihat Septi, mereka akan berlari pergi tanpa ada sebab yang jelas. Beberapa di antaranya datang bertamu dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu. Bahkan beberapa dari mereka memberikan hadiah-hadiah kepada keluarga Septi. Sayangnya, semua itu harus ditolak karena rasanya hadiah-hadiah tersebut bukanlah hak milik mereka. Sampai suatu hari, Septi mendengar suara pintu kamarnya tiba-tiba saja ada yang mengetuk-ngetuk dengan intonasi suara yang pelan. 3 kali dan selalu tepat pada jam 12 kurang 15 menit. Anehnya, sewaktu Septi memeriksanya, dia tidak menemukan siapapun. Hal ini sudah berlangsung berhari-hari. Hanya saja, saat Septi dengan sengaja menunggu di balik pintu, Septi tidak mendapati siapapun berdiri di sana. Hal ini sejujurnya mulai mengganggu mental Septi. Dan pada suatu malam, ketukan itu tiba-tiba saja kembali. Anehnya, terkhusus malam ini, ketukannya terus-menerus terdengar.
selalu 3 kali, dan selalu tepat pada jam 12 lebih 15 menit. Septi lalu beranjak dari ranjang tempat tidurnya. Dia berjalan mendekat ke arah pintu tempat ketukan itu masih memanggil-manggil dirinya. Tak lama, Septi menarik pintu itu perlahan-lahan, dan lagi-lagi tidak ada siapapun yang Septi lihat, kecuali pintu gudang yang ada tepat di bawah anak tangga tiba-tiba saja terbanting dengan sendirinya, membuat Septi terhenyak sebelum menutup kembali pintu kamarnya. Keesokan harinya, Septi baru saja menyadari kalau dia belum pernah sekalipun menyentuh ruangan yang mungkin seukuran dengan tubuhnya itu. Bahkan bisa lebih sempit. Septi membukanya perlahan-lahan dan menemukan banyak sekali barang-barang usang tersimpan serampangan di dalam sana. Kaleng biskuit sampai pretelan sepeda lengkap carut-marut dimasukkan dengan paksa. Septi kemudian membongkarnya satu persatu. Dari apa yang dia lihat, kemungkinan barang-barang ini milik penghuni sebelumnya. Masalahnya, Septi tidak tahu keluarga yang mana pemilik benda-benda ini. Karena pastinya rumah ini sudah pernah ditinggali oleh beberapa keluarga sebelum dirinya ini. Tidak ada yang aneh selain barang-barang gudang biasa. Sampai Septi menemukan bingkai foto milik keluarga sebelumnya, di mana seorang wanita tua berpose dengan kain jarik, lengkap dengan kebaya berwarna putih. Wajahnya murung dengan garis muka yang familiar. Septi lalu membongkar semakin jauh ke dalam. Dan di sanalah Septi menemukan sesuatu. Seperti peti kayu seukuran meja persegi, di mana saat benda itu dibuka, Septi mendapati tumpukan kertas lipat. Septi kemudian menarik paksa peti persegi itu dengan susah payah. Merasa janggal dengan peti-peti kayu itu, Septi lalu mengambil satu kertas dari ratusan atau ribuan yang dimasukkan di dalamnya. Dan sewaktu Septi memeriksanya, dia menemukan kertas yang sama persis dengan kertas berwarna merah yang pernah dia temukan. Hanya saja, di lipatan kertas-kertas itu, Septi menemukan potongan rambut yang aneh di dalam kertas-kertas itu. Bahkan, di antaranya ada bagian-bagian tubuh lain seperti gigi manusia. Semuanya ada di dalam lipatan kertas mengerikan itu. Detik itu juga, Septi menghubungi Pras, dan laki-laki itu berkata akan segera datang. Septi baru tahu kalau kertas-kertas itu ditulis dengan sesuatu seperti bahasa Arab, hanya saja berbeda. Orang menyebutnya raja, dan tidak ada yang tahu tujuan dibuatnya raja selain si pembuatnya. Di siang bolong itu, Septi kemudian menyadari sesuatu. Apakah mungkin kalau keluarga sebelumnya adalah pembuat raja-raja ini? Lalu, apa arti dari potongan rambut-rambut dan gigi yang ada di dalamnya? Pras baru tiba saat sore hari. Dia kemudian melihat satu persatu benda tersebut. Tidak salah lagi, Pras juga mengatakan hal yang sama. Dia kemudian menyarankan agar Septi menyimpannya terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu efek dari benda itu. Manakala ketika mereka berdua sedang serius membicarakan hal ini, Septi kemudian baru menyadari kalau sejak tadi ibunya dan kedua adiknya belum keluar dari dalam kamar. Septi yang kemudian merasakan firasat yang tidak enak, lalu mendekat menuju ke pintu kamar ibunya. Saat Pras yang juga merasa merinding tiba-tiba sempat mau menghentikan Septi. Tapi perempuan itu semakin paranoid kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya. Maka dia kemudian mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, Ibu, Dio, Andre, Bu, Septi masuk ya." Dan ketika Septi mendorong pintu kamar tersebut, dia menemukan ibunya sedang tidur mendekap kedua adiknya dalam posisi yang ganjil, di mana Dio yang berusia 8 tahun tengkurap dengan posisi seperti orang mati. Pras juga merasakan ada yang salah dengan keluarga Septi. Mereka kemudian mendekat bersama-sama. "Bu, Ibu."
Pras yang berjalan di belakang Septi tiba-tiba bernafas dengan berat. Dia seperti merasakan kalau ruangan ini lebih pengap dari biasanya. Sementara semua keluarga Septi dalam kondisi mata terpejam. Ketika Septi sudah berdiri di samping ranjang, dia seketika menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Tapi wanita itu tak bergerak sama sekali. Bingung dengan apa yang terjadi, Septi melihat Pras yang juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Saat tak lama, kedua adik Septi melirik dengan mata terbuka, lalu tersenyum menyeringai melihat Septi dan Pras, yang diakhiri dengan ibunya tertawa terbahak-bahak. Hanya saja, tawa itu adalah tawa yang sama yang Septi dengar dari sosok wanita tua yang pernah dia lihat di dalam kamar ini. Namanya Ibu Nuri. Sejak kematian mendiang suaminya, beliau bertahan hidup dengan berjualan jajanan di pasar dari modal uang tabungan. Untungnya, Septi lulus sekolah tepat waktu, sehingga Ibu Nuri hanya perlu memikirkan biaya pendidikan untuk dua putranya, dan lagi dia dibantu oleh Septi. Sejak pertama kali Ibu Nuri diberitahu oleh Septi perihal rumah yang akan mereka kontrakan ini dengan harga jauh lebih murah, Bu Nuri sempat ragu. Sebagai orang yang sudah merasakan pahit manis kehidupan, harga di bawah standar patut dicurigai. Namun, melihat keadaan keuangan yang tidak terlalu baik, Ibu Nuri akhirnya setuju. Yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah anak-anaknya memiliki tempat bernaung yang layak. Tapi, Bu Nuri tidak akan melupakan pengalaman pertama saat beliau menginjakan kaki pertama kali di rumah kontrakan ini. Waktu itu azan maghrib berkumandang. Kedua putranya ada di ruang tengah bersama dengan putrinya. Ya, Septi biasa mengajari kedua adik-adiknya di sela kepulangannya selepas kerja. Bu Nuri berada di kamar sendirian. Beliau sedang sibuk melipat baju. Saat tiba-tiba dari almari tua yang ada di sudut ruangan, Bu Nuri melihat sebelah pintunya bergerak-gerak sendiri, membuka dan menutup sendirian. Bu Nuri yang merasakan keanehan itu kemudian datang mendekat untuk memeriksa. Beliau takut kalau ada tikus di dalamnya. Tapi anehnya, suasana di dalam kamar mendadak tidak enak. Bu Nuri merasa kalau keputusan untuk memeriksa bagian dalam almari adalah keputusan yang salah. Tapi Bu Nuri sudah menjajakan kaki di lantai. Rasanya kepalang tanggung kalau dia urungkan. Berbekal niat, Bu Nuri mendekat. Sampai di dekat almari tua itu, Bu Nuri mendengar seperti ada suara yang menghembuskan nafas. Suaranya menyerupai suara anak kecil. Bu Nuri berpikir kalau mungkin itu Dio anaknya, sehingga cepat-cepat Bu Nuri memeriksanya. Dan di sanalah Bu Nuri untuk pertama kali melihat seorang anak kecil yang kesemua kulitnya putih seperti tepung. Posisi anak itu meringkuk tepat di bagian bawah almari, terhalang baju-baju yang digantung. Bu Nuri awalnya hanya bisa mematung sewaktu melihatnya. Namun semakin lama beliau penasaran. Ditepuklah pundak bocah itu. Dan sewaktu bocah itu mengangkat wajahnya, barulah Bu Nuri tahu wajahnya tak memiliki kulit pelapis selain bagian daging dalam yang berlumuran darah. Tapi bola matanya masih utuh dengan menunjukkan bagian-bagian potongan giginya yang masih terpasang di tempatnya. Sejak saat itu, Bu Nuri merasakan aktivitas-aktivitas janggal yang ada di rumah ini. Tapi, Bu Nuri tidak pernah sekalipun menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama kepada Septi, putrinya sendiri. Pernah suatu kejadian pada tengah malam, Bu Nuri merasakan punggungnya ada yang menepuk-nepuk bagian pundaknya. Sewaktu Bu Nuri menoleh, dia melihat putranya yang paling kecil, Dio, menatap dirinya dengan ekspresi ganjil. Saat Bu Nuri bertanya kepada Dio menepuknya, bocah itu menjawab kalau dia mau diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil. Maka diantarlah bocah itu ke kamar mandi.
Selepas dari kamar mandi, Dio kemudian menunjukkan sifat yang aneh, di mana bocah itu tidak mau kembali ke ranjang dan memilih berdiri di samping jendela kamar. Bu Nuri kemudian memanggil nama Dio agar segera kembali ke tempat tidur, tapi bocah itu masih saja berdiri. Bahkan ia sempat membuka kelambu di jendela. Dan tak lama kemudian, bocah itu berkata, "Bu, ono ong ang unu." Bu Nuri yang bingung mendekat. Bu Nuri yang berpikir kalau putranya mungkin sedang mengada-ada berjalan untuk memeriksa. Memang, ada space kosong di depan jendela kamar Bu Nuri, dan tempat itu tepat berada di samping kiri kamar Septi. Bedanya, Septi tidak bisa melihat space kosong itu karena tidak ada jendelanya. Satu-satunya jendela yang ada di kamar Septi adalah menghadap langsung ke pagar dan pintu depan. Bu Nuri sudah berdiri di belakang Dio. Dia memegang bahunya, berniat menariknya ke atas ranjang. Tapi, beliau kemudian tergelitik dengan apa yang Dio tadi katakan. Bu Nuri lalu melihat keluar. Di sana, Bu Nuri tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lihat. Di mana di balik jendela, di space kosong rumahnya yang biasa dia gunakan untuk menjemur pakaian, berdiri puluhan sosok manusia mengenakan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Rupa mereka melotot melihat Bu Nuri. Bu Nuri tentu seketika mengucap istighfar berkali-kali sambil menutupi wajah Dio dengan tangannya. Tapi sosok pocong itu hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Beliau pun membawa kedua putranya untuk tidur di ruang tengah. Kejadian ini sama sekali tak diketahui. Lain hari, lain kejadian. Sejak dulu, Dio menemani Bu Nuri menjajakan jajanan di pasar. Dan semenjak mereka menempati rumah kontrakan itu, perilaku putra bungsunya ini seringkali aneh. Beberapa kali Dio terlihat memeragakan sesuatu setiap kali menemukan seutas tali. Anak itu akan melilitkan tali tersebut ke lehernya, kemudian berpura-pura menjulurkan lidahnya, seakan-akan tubuhnya terjerat karena perkara tali tersebut. Setiap kali Bu Nuri menegurnya, anak itu pasti kemudian berkata, "Dio iat bu, ang amal." Tapi karena perkara yang tidak jelas, Bu Nuri memilih mengabaikan ucapan anak itu. Suatu hari, Bu Nuri pulang kemalaman. Septi sudah menghubunginya kalau dia akan lembur, sementara putranya yang lain sedang di rumah mertuanya. Maka sewaktu pulang bersama Dio, bocah itu seketika berlari, kemudian menunjukkan angin-angin di atas pintu kamar. Di sana Dio memeragakan sekali lagi, persis saat lehernya dililit tali. "Ibu, iu, nenek kantung." Dan benar saja, Bu Nuri melihat sekelibat bayangan bergerak maju mundur. Tapi mungkin karena posisi rumah yang saat itu masih gelap, Bu Nuri pun segera menyalakan lampu dan sewaktu membuka pintu, beliau tidak menemukan apapun di sana. Meskipun begitu, Bu Nuri merasa sangat yakin kalau tadi dia sempat melihat wanita digantung di langit-langit. Entahlah. Malam harinya, Bu Nuri mulai mengalami mimpi-mimpi yang ganjil. Dimulai terdengar orang-orang yang sedang membaca doa untuk mayit, sampai cerita seorang wanita yang benar-benar mengerikan. Terkadang mimpi itu sampai membangunkannya. Sejak saat itulah Bu Nuri sadar, rumah ini menyimpan sesuatu yang sinting. Hanya saja, baik Septi dan kedua putranya tidak ada yang menunjukkan kalau mereka tidak nyaman di tempat ini. Sehingga semuanya akhirnya disimpan oleh Bu Nuri sendiri, tanpa melibatkan anak-anaknya. Selain kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah, Bu Nuri seringkali mendapati orang-orang yang tidak dikenal riwah-riwi lewat depan rumah kontrakannya. Tapi begitu disapa, mereka lari tunggang langgang. Ada beberapa yang memberi semacam hadiah, katanya untuk Bagimah. Namun saat ditanya lebih jauh siapa Bagimah, mereka langsung pergi. Kecurigaan paling besar adalah kedatangan tamu dikala hujan deras sedang turun. Beliau mengaku sebagai Nyai Siti, tetangga yang kebetulan sedang datang berkunjung. Bu Nuri
hanya diam dan tersenyum menyambutnya. Tapi yang tidak diketahui oleh Nyai Siti adalah Bu Nuri tahu siapa Nyai Siti. Hanya saja dia tidak mengerti apa tujuannya datang ke rumah ini lagi. Nyai Siti adalah orang yang sebelumnya menggunakan kontrakan ini sebelum keluarganya. Setelah Nyai Siti berpamitan pergi, Bu Nuri kemudian memikirkannya. Apa maksud kertas berwarna merah yang tidak boleh dibuka itu? Bu Nuri kemudian membuka satu persatu berkas yang saat pertama kali menginjak rumah ini, di mana di salah satu fotonya terdapat Nyai Siti berpose bersama seorang wanita tua. Wanita tua ini memiliki wajah yang menakutkan, terutama saat wajahnya melihat ke arah kamera dengan menampakkan gigi-gigi hitamnya. Apa iki sing jenenge Mbah Gimah? Berhari-hari Bu Nuri tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena setiap kali beliau memejamkan mata, Bu Nuri melihat orang-orang bergumul, menyerang tubuh seseorang yang kemudian menjerit-jerit. Semua kekacauan itu diikuti suara-suara doa dan lantunan ayat yang membuat Bu Nuri merinding. Hingga pada suatu malam, saat Bu Nuri kembali terbangun di tengah malam, beliau melihat kedua putranya sedang duduk di tepian ranjang, sedang melihat ke atas. Bu Nuri pun mengikuti mereka. Dan saat melihat ke langit rumah, Bu Nuri melihat wanita tua yang ada di dalam foto melotot. Wanita tua itu dalam kondisi batang lehernya diikat pada tiang. Lidahnya menjulur keluar. Melihat itu, Bu Nuri lalu memeluk kedua anaknya. Beliau menutup mata dan telinga mereka sambil membaca doa yang bahkan belum pernah seumur hidup Bu Nuri panjatkan. Tak lama, kaca jendela pecah. Keesokan harinya Bu Nuri berkata kepada Septi kalau dia bersama dengan kedua adik-adiknya akan pergi ke rumah mertuanya. Septi awalnya curiga, tapi Bu Nuri meyakinkan kepada putrinya kalau neneknya sedang merindukan cucu-cucunya ini, terkecuali Septi yang sudah tumbuh dewasa. Tapi yang sebenarnya terjadi, Bu Nuri sedang menuju ke tempat lain. Dio dan Andre sebenarnya terus-menerus bertanya kemana mereka akan pergi. Tapi Bu Nuri hanya diam saja. Dia lebih memikirkan nasib buruk yang sedang menimpa keluarganya. Dia merasakan sesuatu yang buruk di rumah itu. Sampailah mereka di sebuah rumah sederhana di samping jalan. Rumah itu dimiliki oleh seorang pemilik pesantren, teman almarhum suaminya. Anehnya, entah kebetulan atau bagaimana, pria yang biasa dipanggil Pak Haji ini jarang sekali berada di rumah. Tapi pada hari itu, beliau sedang duduk-duduk santai di teras rumah. Bu Nuri segera mendekat dan langsung disambut hangat. Hal pertama yang dikatakan oleh Pak Haji adalah, "Hari ini, burung saya tidak berhenti bersuara. Jadi saya duduk di sini mengawasinya. Tidak saya duga, rupanya itu pertanda kalau saya kedatangan tamu dari orang yang saya hormati. Monggo Bu, ada gerangan nopo, jenengan bertamu tan griya kula." Bu Nuri kemudian menceritakan semuanya satu persatu, dan Pak Haji nampak mendengarkannya dengan serius cerita Bu Nuri. Ada sesuatu yang rupanya juga beliau rasakan. Setelah mendengar semua ceritanya, Pak Haji kemudian memberi nasihat. "Mulai nanti, Bu Nuri sholatnya di kamar saja ya. Lalu begini, saya baru bisa berkunjung mungkin 4 hari lagi, karena besok saya harus keluar kota. Jangan takut pada makhluk apapun Bu. Gak ada yang lebih sempurna dari kita, manusia. Tapi Bu, kalau boleh saya minta tolong, bisa bawakan ini ke rumah itu." Pak Haji kemudian masuk ke rumah. Tak lama beliau keluar dengan sebutir telur. "Letakkan ini di dalam lemari Bu. Besok paginya telurnya dipecahin di depan jendela kamar." Bu Nuri lantas bertanya apa tujuan telur ini. Pak Haji kemudian berkata, kalau telur ini pecah setelah semalam di dalam lemari dan di dalamnya normal, artinya Bu Nuri hanya paranoid saja. Tapi kalau isi di dalam telur berubah menjadi busuk, artinya Bu Nuri sedang diganggu. Urusan diganggu bisa dari segala penjuru. Ada orang yang gak suka, atau memang ini murni
dari perkara gaib yang kebetulan bersinggungan dengan keluarga ibu. Bu Nuri kemudian pamit. Ia tak lupa meminta doa yang tentu saja pasti Pak Haji panjatkan untuk keluarga sahabatnya ini. Maka pulanglah Bu Nuri. Kemudian saat pulang, sekelibat Bu Nuri melihat ada sosok yang baru masuk ke dalam kamarnya. Cepat-cepat Bu Nuri berjalan mendekat, tapi kejanggalan tiba-tiba terjadi. Untuk pertama kalinya, Dio yang biasa berlari masuk ke kamar mendadak diam. Wajahnya pucat. Bu, ono, mah. Dio memperagakan lehernya tali-tali. Tapi Bu Nuri tetap berjalan mendekat. Ia ingin memeriksanya. Tepat ketika pintu kamar terbuka, Bu Nuri tidak melihat siapapun, kecuali bayangan seseorang bersembunyi di bawah ranjang. Dengan jantung berdegup kencang, Bu Nuri lalu menunduk, melihat kolong ranjang. Anehnya, Bu Nuri tidak menemukan siapapun. Bu Nuri pun berdiri lalu menjalankan tugas yang diberi oleh Pak Haji. Ia letakkan telur di atas tumpukan baju. Setelahnya, Bu Nuri terdiam melihat Dio yang diam berdiri di depan kamarnya. Bocah itu selalu menolak masuk ke kamar. Sampai akhirnya Dio memilih tidur bersama kakaknya Septi. Bu Nuri pun kemudian tidur hanya berdua bersama putranya Andre. Dia berharap Pak Haji bisa menolong mereka, menyingkirkan apa yang sudah mengganggu mereka. Sewaktu Bu Nuri tidur untuk pertama kalinya, dia memimpikan sesuatu yang berbeda, di mana kali ini tidak ada jeritan apapun yang biasa dia dengar. Hanya pemandangan kamarnya saja, di mana saat Bu Nuri berjalan mendekat, dia melihat kalau di atas ranjangnya ada wanita tua sedang tidur. Bu Nuri terus mendekat. Ketika jarak mereka terpaut 1 jengkal, wanita tua itu berbalik hanya saja badannya tak bergerak sedikit pun dari tempatnya, terkecuali kepalanya yang menoleh dengan leher seperti patah, di mana wanita tua itu melihat kepalanya berputar 180 derajat. Bu Nuri lalu menjerit sekeras-kerasnya. Dia benar-benar bisa gila. Wanita yang baru saja dia lihat adalah wanita yang sama yang ada di dalam foto bersama dengan Nyai Siti, Mbah Gimah. Bu Nuri lalu tersadar hari sudah siang, maka ia mau memeriksa telur pemberian Pak Haji. Saat beliau membuka almari, Bu Nuri dibuat terdiam sewaktu beliau melihat telur itu sudah dalam kondisi pecah. Hanya saja, dari bekas telur yang sudah pecah itu, terdapat bekas pecahan darah berwarna merah kehitam-hitaman. Seketika Bu Nuri sadar, rumah ini benar-benar menolak mereka. Hari itu juga, dengan menggunakan pakaian seadanya, Bu Nuri pergi mengunjungi Pak Haji. Tapi aneh, tidak ada seorang pun di rumah beliau. Bu Nuri baru ingat jika selama 4 hari orang yang kerap dipanggil Pak Haji itu sedang pergi. Dengan gelisah, Bu Nuri pun memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum beberapa langkah, Bu Nuri meninggalkan rumah itu. Kepala Bu Nuri menoleh saat dia melihat burung milik Pak Haji yang dikurung dalam sangkar, seperti melihat dirinya terus-menerus. Awalnya Bu Nuri berpikir kalau itu mungkin hanya perasaannya saja. Namun burung itu seperti benar-benar memperhatikannya. Maka dengan perasaan bertanya-tanya, Bu Nuri mendekati burung berwarna putih tersebut. Seperti dugaannya, burung itu mengikuti kemanapun Bu Nuri berjalan, bahkan saat dia mendekatinya. Dengan perasaan yang campur aduk, Bu Nuri ingin melihat binatang itu lebih dekat. Sesaat, ketika Bu Nuri sudah berdiri tepat di bawahnya, satu tangannya terjulur untuk menyentuh sangkar yang dibuat dari batang bambu. Sementara kepala dan mata burung itu masih melihatnya. Binatang itu begitu tenang, dan tenang. Sebelum keleparan sayapnya mengejutkan Bu Nuri. Iya, tanpa diduga-duga, burung itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan kasar, sambil mengeluarkan suara yang berbeda, seperti awal ketika Pak Haji mengurus burung ini. Tak hanya itu saja, badan dan kepalanya bahkan rela dihantam-hantamkan pada batang sangkar
hingga menimbulkan suara bising. Bu Nuri yang tersentak karena perubahan sifat binatang itu hanya bisa mundur sambil memperhatikan binatang itu seperti ingin menyiksa dirinya sendiri. Tak lama kemudian, sanggar itu terhantam jatuh dan membuat kerusakan fatal. Sementara burung itu terkalapar tak berdaya. Melihat kegilaan itu, Bu Nuri kemudian mendekat, melihat bagaimana kondisi peliharaan milik Pak Haji. Ada ketakutan di dalam dirinya mengenai bagaimana Pak Haji nanti kalau tahu apa yang terjadi di sini. Seperti yang Bu Nuri duga, binatang itu hanya bisa diam saat Bu Nuri menyentuhnya. Sepertinya tenaga binatang itu sudah habis. Hanya saja ada perasaan aneh saat Bu Nuri melihat binatang itu yang dalam kondisi tak berdaya. Tiba-tiba saja seperti ada yang membisik di telinganya untuk mengakhiri nyawa binatang malang itu. Perasaan itu terus-menerus bertambah kuat, hingga pada akhirnya di genggaman tangan Bu Nuri tanpa ada sebab yang jelas. Bu Nuri kemudian mematahkan leher binatang yang tak lebih besar dari telapak tangannya. Setelah itu, barulah Bu Nuri sadar akan perbuatannya. Dengan perasaan semakin gelisah, Bu Nuri meninggalkan rumah itu. Di dalam bus ketika perjalanan pulang, Bu Nuri merasa semakin ganjil dengan tubuhnya. Sejak tadi, dia merasa sendirian, padahal di dalam bus ramai orang duduk di sekitarnya. Hanya ada suara-suara orang yang membisikinya dalam bahasa Arab yang lembut. Anehnya, hanya Bu Nuri yang mendengar. Di tengah kegelisahan itu, Bu Nuri baru menyadari kalau rupanya tak jauh dari tempat dia duduk ada seorang pria tua, seusia dengan bapaknya, duduk sambil bersedekap. Pria tua itu sejak tadi memperhatikannya. Bahkan sorot matanya tak bergerak sama sekali. Ia terus memandanginya. Entah sudah berapa lama sejak dari rumah Pak Haji, pria tua yang memiliki rambut keputih-putihan karena usia itu masih memperhatikannya. Bahkan saat orang di sampingnya mengingatkan kalau jalan tempat orang tua itu harus turun baru saja dilewati, tapi pria tua itu hanya menjawab kalau dia masih ingin duduk dan mengikuti kemana bus ini akan membawanya, sambil sorot matanya masih melihat Bu Nuri dengan tatapan mata yang terasa ganjil dan menakutkan. Tinggal beberapa ratus meter lagi Bu Nuri harus turun. Tapi dengan kondisi seperti ini, rasanya berbahaya kalau Bu Nuri turun di dekat rumahnya. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, wanita parubaya itu meminta bus berhenti tepat di antara jalan desa. Untungnya, ketakutan kalau pria tua itu ikut turun tidak terjadi. Karena setelah Bu Nuri menginjakkan kakinya di tanah, pria tua itu hanya melihat dirinya dari balik kaca bus sambil menganggukkan kepalanya, seolah sedang menyapa dirinya. Bu Nuri pun buru-buru pulang ke rumah. Hanya saja rasa lega karena mengira terbebas dari pria tua asing itu tak bertahan lama. Karena tak lama kemudian, di depan rumah Bu Nuri sudah berdiri pria tua yang sama yang Bu Nuri lihat di dalam bus tadi. Kali ini pria tua asing itu melihat rumah Bu Nuri sembari hidungnya mengendus-endus. Awalnya Bu Nuri ingin mengusirnya, tapi melihat pria tua yang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan menjelaskan niatnya kalau ada sesuatu yang hitam mengikuti Bu Nuri dan kelak akan membahayakan orang-orang terdekatnya, maka Bu Nuri pun terpaksa menyambut beliau sebagai tamu. Pria tua ini biasa dipanggil Wak Nas, tapi kebanyakan memanggilnya Abah Anas atau Minas, paman. Rambutnya panjang dengan dominan uban putih, mengenakan pakaian putih kusam seperti pengemis. Saat berjalan, ia dibantu tongkat kayu jati. Tidak ada yang istimewa dari orang ini, kecuali sorot matanya yang tajam, seperti seseorang yang pemarah. Hanya saja saat berbicara, rupanya beliau memiliki suara yang lembut, terkesan ramah. Hal inilah yang membuat Bu Nuri akhirnya mempersilahkan beliau masuk ke dalam rumah. Minas meminta maaf kalau perlakuannya tadi terkesan tidak sopan.
dan membuat Bu Nuri ketakutan. Pun sikap nyelonong datang ke rumah juga. Bu Nuri hanya bisa meminta maaf juga sudah menuduh yang tidak-tidak kepada orang tua itu. Setelah bicara panjang lebar, Minas kemudian berkata, "Manuk kui mati neng tanganmu, tapi sing duwe manuk kui mati bukan perkara kowe. Ojo dipikir, aku mau ngomong tok." Bu Nuri tentu bingung mendengarnya. Selama bertamu di situ, Minas tidak menyentuh apapun yang disajikan. Bahkan ia menolak kopi untuk orang seusia dirinya. Ia hanya mau meminta air putih, itu pun hanya seteguk. Tak beberapa lama, Minas selalu berkata kalau rumah Bu Nuri ini lebih wingit dari dugaannya. Banyak sekali bebauan busuk yang membuat hidungnya tak berhenti mengendus. Aroma kebencian, dendam, kemarahan berputar-putar di rumah ini. Terutama sumber masalahnya di dalam kamar yang ditunjuk oleh Minas. Sayangnya, beliau tidak bisa membantu banyak karena resikonya besar. Beliau prihatin, tapi tidak bisa menolong. Beliau sendiri sebenarnya sudah ditolak saat masuk ke rumah ini. Mendengar itu, Bu Nuri menjadi semakin bingung. Lantas, beliau bertanya, ada apa di rumah ini? Lagi-lagi, Minas tidak bisa menanya, karena perkaranya ini bukan gaib biasa. Tapi Minas memberikan bukti kalau kondisinya tidak baik-baik saja di rumah ini. Padahal, dia datang sebagai tamu. Tanpa diduga-duga oleh Bu Nuri, sikap Minas kemudian terlihat aneh, di mana kepalanya tiba-tiba tergedek-gedek dengan sendirinya. Anehnya, Minas melakukan itu melotot. Sambil melotot, Minas kemudian menahan kepalanya dengan kedua tangannya agar ia berhenti bergedek-gedek. Tak lama kemudian, beliau tertawa. Bu Nuri semakin bingung melihat sikap orang tua ini. Barulah setelah itu Minas memukul-mukul rahangnya dengan tangannya sendiri. "Kowe pengen eroh tonduk? Aku mung iso ndudui sithik tok yo. Kabeh kuwi ono urusane karo iki." Minas memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut, kemudian menarik paksa sesuatu di dalamnya. Iya, itu adalah sepotong gigi rahang. Sinun, katanya. Minas meletakkan potongan gigi itu di atas meja. Lalu beliau memberi petua agar Bu Nuri pindah saja, karena perkara ini bukan perkara yang bisa dihadapi oleh sembarang orang. Akeh korbane, akeh sing nuntut bales.